Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Baik kabar kalian? Oke. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum saya mulai, saya akan presentasi kalian ya. Arsa hadir? Ya. Aldi hadir? Alfi hadir? Rasya hadir? Aulia hadir? Cantika hadir? Luna? Yahya? Ami hadir? Oke, hadir semua ya teman-teman. Oke. Sebelumnya di sini ada yang suka baca buku nggak? Oh, Mas Himawan belum di absen tadi. Oh, Himawan hadir ya. Oke, saya catat dulu ya. Oke. Saya mau tanya dulu sebelum saya mulai pembelajaran ini. Teman-teman ada yang suka baca buku nggak di sini? Oh, nggak pernah suka ya. Mas Arsa suka? Alhamdulillah, bagus. Oke, sebelum saya memulai pertemuan hari ini, saya akan mengutip satu kalimat dari film berjudul Dead Post Society. Ini salah satu scene-nya ya. Guru di situ mengatakan, kita tidak membaca dan menulis puisi karena itu lucu. Kita membaca dan menulis puisi karena kita bagian dari umat manusia. Dan umat manusia dipenuhi dengan gairah, kedokteran, hukum, bisnis, teknik. Itu adalah bidang yang mulia, teman-teman. Dan karena itu, diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Tetapi puisi, poetry, beauty, romance, love, inilah yang membuat kita hidup. Dan hari ini, saya akan memberi materi mengenai salah satu bagian dari sastra, yaitu adalah cerita pendek. Ada yang tahu apa itu cerita pendek? Ya? Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ya. Apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kisah rekaan secara ringkas, padat, dan berpusat pada satu tokoh atau konflik utama, dengan jumlah kata biasanya kurang dari 10.000 kata. Ya, saya lanjut ya. Dan di dalam cerpen ada 6 unsur intrinsik, yaitu adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, kita langsung lanjut ke intrinsik yang pertama ya, teman-teman. Itu adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama, inti permasalahan yang mendasari seluruh isi cerita. Tema menjadi dasar pengembangan alur, tokoh, latar, konflik dalam sebuah cerpen, teman-teman. Oke, saya kasih contoh ya. Contoh adalah, seorang siswa bernama Dimas harus bekerja paruh waktu pulang sekolah untuk membantu ibunya membayar biaya pendidikan. Meski lelah, ia tetap berusaha mempertahankan prestasinya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, mungkin temanya adalah perjuangan dan pendidikan. Kenapa temanya seperti itu? Karena keseluruhan dari cerita yang di sini berpusat pada usaha Dimas mempertahankan sekolahnya di tengah keterbatasan ekonomi. Setelah tema, tadi kita ada intrinsik yang kedua, yaitu adalah tokoh dan penokohan. Silakan salah satu baca. Mas Aldi boleh baca silakan. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan watak, sifat, dan karakter tokoh tersebut. Oke, terima kasih. Dan di sini adalah tokoh dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada yang tahu apa aja? 3 itu? Oke, boleh. Antagonis, protagonis, sama satu lagi? tambah. Oke. Terima kasih ya Mas Himawan, saya apresiasi. Oke. Lebih tepatnya, protagonis adalah seorang tokoh utama dalam sebuah cerita yang menggerakkan alur dan menjadi pusat dalam sebuah cerita. Lalu antagonis adalah karakter dalam cerita yang bertugas menentang atau melawan tokoh utama atau si protagonisnya ya. Dan tritagonis dari Mas Himawan namanya. Itu adalah karakter pendukung dalam sebuah cerita yang berperan sebagai penengah, pendamai atau pembantu bagi tokoh utama maupun tokoh lawannya, si antagonis. Biasanya di sini ada kekeliruan, teman-teman. Ada yang mengira bahwa protagonis ini adalah orang yang baik dan antagonis itu adalah orang yang jahat. Itu kurang tepat. Karena lebih tepatnya protagonis ini adalah tokoh utama, sedangkan si antagonis ini adalah tokoh yang berlawanan dari si protagonis tersebut. Ada yang mau bertanya di sini, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara sebab akibat sehingga membentuk sebuah cerita. Oke. Dan di tahapan alur
ada 5 teman-teman. Pertama adalah pengenalan atau eksposisi. Di tahapan pertama inilah adalah saat fase eksposisi, di situ diceritakan siapa aja tokohnya, latarnya di mana, tempat, suasananya seperti apa, itu dijelaskan di fase eksposisi. Lalu kita lanjut ke inisiasi konflik atau rising action. Ketika di sini, ini adalah fase sebelum klimaks. Jadi di sini konflik mulai muncul kepada si protagonis tersebut. Protagonis mulai mendapatkan sebuah masalah, tapi belum sampai puncak masalahnya. Dan selanjutnya di puncak masalah adalah klimaks, titik tertinggi masalah dari si protagonis tersebut. Lalu selanjutnya, ketika sudah klimaks ada penurunan atau falling action situ. Jadi setelah klimaks, apa sih yang didapatkan dari si protagonis tersebut? Apa sih akibatnya? Tadi kan udah ada sebab, akibatnya apa? Nah, selanjutnya terakhir adalah penyelesaian, resolusi atau ending. Jadi apa sih endingnya? Bisa bahagia, bisa saja buruk, bebas terserah penulis mau menulisnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis alur sekarang ya. Masih di alur. Ada yang mau membacakan jenis-jenis alur? Oke, silahkan. Yang pertama ada alur maju, yaitu progresif. Cerita bergerak dari masa kini ke masa depan secara berurut. Kemudian alur mundur, yaitu flash balik atau flashback. Cerita dimulai dari masa kini lalu kembali ke masa lalu. Alur yang ketiga alur campuran, yaitu gabungan alur maju dan mundur. Oke, terima kasih ya Mbak Cantika ya. Oke, kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu adalah latar. Latar di sini juga dibagi menjadi 3. Nah, latar adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, suasana, terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya latar ini diceritakan di fase awal jadi eksposisi dan ditambahkan ketika sudah mulai berkembangnya cerita itu ditambahkan. Pertama ada latar tempat, menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Contohnya, sekarang kita sedang ada di ruang kelas, itu adalah latar kita, latar tempatnya. Latar waktunya sekarang adalah siang hari. Karena di sini menunjukkan kapan peristiwa itu berlangsung. Ini adalah siang hari. Dan ketiga adalah latar suasana, menunjukkan keadaan emosional atau kondisi yang melingkupi cerita. Contohnya seperti sedih, haru, tegang, bahagia, mencekam, ketakutan. Itu adalah latar suasana, teman-teman. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif narator dalam mengisahkan sebuah cerita. Sudut pandang biasanya berubah dari dari mana karakter menceritakan kisahnya, atau narator sendiri yang tidak terlibat dalam jalannya kisah yang ia buat. Penggunaan sudut pandang ditunjukkan untuk mempermudah atau membantu pembaca menerima informasi dengan baik. Di jenis sudut pandang ada 3 juga teman-teman. Itu yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya. Contohnya saya sedang berdiri dan mengajar kalian. Itu adalah sudut pandang orang pertama. Lalu sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti orang kedua seperti kamu, Anda, sampean, dan sebagainya. Dan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, beliau. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Biasanya digunakan seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada amanat. Boleh dibacakan Mas Arsa? Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca pada cerita. Amanat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, good. Di sini ada amanat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Maka amanat ada 2, teman-teman. Amanat tersirat, yaitu amanat yang disampaikan secara jelas dan langsung. Lalu yang kedua ada amanat, yang pertama harusnya amanat tersurat ya teman-teman. Amanat yang disampaikan secara jelas dan langsung. Lalu kedua ada amanat tersirat, yaitu amanat yang disampaikan melalui peristiwa, konflik, atau perilaku tokoh. Jadi amanat yang tersirat ini disampaikan secara tidak langsung. Itu perbedaannya. Baik, untuk materi sudah selesai. Sebelumnya ada yang bertanya? Oke, cukup? Oke, kalau tidak ada, setelah ini kita akan saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Terserah kalian mau menentukan kelompoknya seperti apa. Jadi kalian akan menganalisis sebuah cerpen. Nanti kalian bisa jawab. Kelompok 1, kalian analisis, tentukan tema dan tokoh penokohan. Kelompok 2, alur dan latar. Kelompok 3, sudut pandang dan amanat. Saya akan bagi ya.
Nah. Ini bisa ya, sama ke belakangnya sekalian ya, boleh. Terima kasih Mas. Oke, soalnya saya kirim di grup WhatsApp ya. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Oke, udah selesai anak-anak? Ya. Oke, mulai dari kelompok 1 ya, silakan. Kelompoknya Mas Himawan. Pertama, temanya yaitu kekejaman perang atau kolonialisme, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan terbentuknya mitos di masyarakat. Oke. Kedua, tokoh dan menawan. Yang pertama ada Ustaz Syamsuri sebagai aku, sifat religius, nasionalis, berjiwa pemimpin, penyayang keluarga dan murid. Namun secara realistis menderita penyakit defisit air. Yang kedua ada Rahim, anggota laskar yang setia, emosional atau cemas, manusiawi karena baru menikah, namun sangat menghormati Ustaz Syamsuri. Si jagal dari Turki atau Westerling, sifat kejam, dingin, keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Kita lanjut ke kelompok 2, silahkan. Pada bagian latar keempat yaitu Afdeling Prepare, Bukiti, Makassar, Goa, Takalar, Langgar atau tempat mengaji, lapangan tempat pembantaian dan ondera Afdeling Wajo. Oke. Pada waktu sekitar akhir tahun 1946 hingga awal tahun 1947. Masa agresi militer Belanda atau pembantaian Westerling. Kata suasana mencekam, penuh kecemasan, juga tragis dan penuh ketegangan. Alur atau plot, alur maju, mundur, campuran deh, kira sebalik. Cerita dibuka dengan kondisi masa kini, pohon asam yang didramakan, lalu mundur ke tahun 1946 sampai 1947 saat perang berkecamuk dan ditutup dengan fakta asli kematian Ustaz Syamsuri. Oke, bagus. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, terakhir kelompok 3, sudut pandang dan amanat, silahkan. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang utama, aku sebagai Ustaz Syamsuri dan amanatnya, kemerdekaan dan kedamaian adalah hal berharga yang terus dengan negara dan air mata. Dan jangan mudah mempercayai mitos tanpa mencari tahu kebenaran atau fakta secara yang sesungguhnya. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua. Apresiasi dulu untuk kalian. Bagus, kalian sudah memahami tentang intrinsik cerpen ya. Jadi pertemuan pada hari ini bisa saya akhiri. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Ya Pak, Baik, silakan Mas Aldi. untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di sami-sami.